guys, jadi orang hutan guys, jadi orang hutan ya. Udah makan nggak habis ya, repot kan, sampai pagi aja guys, masalahnya beres ya. Ada satu guru aku guys, dia pernah ngelempar satu barang, jangan ini lah, balsem gitu. Ini barangnya kayak gini, misalkan dia lemparnya kayak gini, serot, bisa mentalnya jauh guys. Ini dia lempar begini doang, tapi bisa lempar ke sono, ke ujung jauh banget deh. Bingung guys. Orang kalau biasanya yang bener kan begini ya, serot, ya kan langsung tangkap lah guys. Nah kalau dia enggak, sampai dia bisa di sini nggak bisa nangkep gitu. Ini orang hebat banget loh, gravitasinya 0 kali ya. Kalau gravitasi 0 itu sama dengan benda tersebut tidak akan jatuh kepada tempat yang semula, bener. Tapi dia lebih dari 0, berarti mungkin 6 nih bos, 6 bisa jadi ya. Curiga aku guys, jangan dia melihara tuyul, jangan nih. Nah, kenyang banget. Aku mau tarik lagi omonganku guys, yang mana aku pernah ngomong bahwa makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kamu kenyang. Jadi yang benar itu makanlah selagi masih banyak makanan, berhentilah makan ketika makanan tersebut sudah habis semua. Udah aku ganti guys, jadi jangan ada yang protes lagi kalau misalnya saya makan banyak-banyak ya.
soalnya persediaannya lagi banyak. Kalau nggak ada persediaan baru kita bilang seperti itu lagi ya, nggak ada persediaan. Ingat, kalau nggak ada persediaan, ingat apa, habiskan makanan yang ada. Sebanyak-banyaknya kita makan, semakin kita makan yang makan, semakin kita kenyang. Jadi semakin kenyang, jangan pernah berhenti sebelum semuanya habis. Nih lihat nih, udah kenyang padahal terus aja dimakanin terus. Sesat. Pantesan aja orang tua aku suka bilang, karena lu tuh makin lama makin sesat katanya. Tapi nggak apa-apa guys, orang seperti ini yang sesat nih ya, justru yang akan jadi orang pinter suatu saat. Justru orang-orang yang pinter kayak bapak saya, ingat nih, bapak saya nih, itu nanti suatu saat jadi sesat. Ketemu gua ntar, nggak ngomong apa-apa, nggak ngomong kayak gitu, nggak ngomong beneran, nggak ngomong. Ini apa nih videonya? Oh itu mah kayaknya ada yang edit aja, itu mah bukan gua, itu bukannya saya, itu bukan aku guys. Banyak kalau bisa ketemu orang tua guys ngomongnya begini ya. Ingat piring Dora ya kan, Dora di Explorer. Kita tidak tahu bagaimana kita harus menemukan jalan itu. Mari kita pilih, mau yang ke kiri, kanan, atau ke tengah. Fix, swiper jangan mencuri. Udah, bercanda mulu guys, nggak habis nih. Lanjut lagi. Enggak, kameraku aku taruh mana? Enggak, di sini ya. Yang tadi bukan sama saya loh. Mantap kan? Biar hasil potretnya bagus banget. Ini sebelumnya nih yang ini pohon nyasar nih guys, panjang sendiri. Nah, nyasar kan, gue bilangin nyasar kan. Yang benernya begini guys. Nah, mantap bos. Ini yang begini nih, baru mantap bos. Tahu tapi layu mulu. Aku lupa guys, lupa pakai gini nih. Ini udah lama banget. Ada aku beli ini 4 tahun yang lalu ya. Waktu lagi masih di insurance nih guys. Masih wangi banget dan aku sayang banget buat pakai. Nggak tahu ini keras apa enggak ya, tapi ternyata it's so dreamy and so funny. Menyenangkan wanginya. Ketika dibuka, wow, wangi banget. Ya. Panasan aja ada cewek-cewek yang bilang guys, cowok yang pakai spray rambutnya atau yang pakai Gatsby rambutnya atau yang wangi lah, itu selalu disukai sama cewek-cewek. Itu guys penyebabnya. Makanya kenapa aku akhir-akhir ini dijauhin sama cewek-cewek ini, karena nggak pakai ginian. Ya mungkin termasuk adik-adik saya kan cewek semua ya, sama menjauh juga guys. Percuma anda ganteng kalau anda nggak wangi. Itu. Nah terus aku mikir lagi sekarang, percuma wangi kalau nggak punya duit. Hai. Ya sebenarnya kacau susu salah. Saya ini nggak ada yang bener. Susu salah. Jadi susu salah artinya dia yang suka salah, bukan saya guys. Kalau sa baru saya. Kalau su dia, gitu guys. Itu bahasa ini guys. Ambon manise. Karena orang lain yang buat saya nyaman, karena orang lain yang buat su nyaman.
nggak tahu itu loh lirik lagu mana itu tiba-tiba bisa jadi kesini. Udah lanjut lagi aja, kita dengerin lagi aja bos, soalnya ini asik juga nih. Aku nggak tahu kenapa malam ini nih kayaknya rasanya kita malam yang berbeda guys daripada biasanya cuy. Kenapa bisa gitu? Karena vibrasinya juga nggak sama cuy. Kenapa bisa vibrasinya nggak sama? Ya karena memang kontennya juga beda di hari yang berbeda, di hari yang sangat-sangat membuat kita pengen melakukan sesuatu tapi tidak mau melakukannya. Nah itu apa tuh? Apa tuh? Nah, kalian masih nggak tahu kan? Kalian harus tanya sama gurunya nih, Optimus ya, profesor dari planet Pluto, ya kan? Guru dari segala guru, insinyur dari segala insinyur. Nih, Optimus bos, ya. Nalin nih bos. Guruku aja dulu belajar sama aku guys. Jadi guru aja belajar sama saya. Jadi saya nih sebenarnya dulu menggurui guru. Sebenarnya pantesan aja sering dimarahin dulu. Apalagi si ini ya, si Kevin guys. Aku inget banget setiap kali aku nasehatin dia, gak pernah pengen denger. Si kampret emang si gendut. Makanya bos, badan jangan gendut-gendut, ya kan? Kayak guru nih, badan kurus, ya kan? Ramping, langsing, dan juga banyak isi otaknya. Dan aku pernah dibandingin antara kepalaku sama badanku guys. Ya jelas lah beda lah bos. Tapi kalau misalnya dibuka ya bajunya ya, itu benar-benar kayak kerangka tulang semua itu badan saya guys. Bener tulang, tengkorak gitu ya. Berdiri di atas kepala Jimmy Neutron. Anda pernah lihat kan Jimmy Neutron, badan kepalanya gede banget. Nah ini nih bos, ini kelakuan si kucing garong ini nih. Memang bener, memang ahlinya masuk angin. Bodoh amat lah. Lanjut lagi ya. Ada selingan dikit ya. Ngamuk. Jangan ngamuk dong, slow aja. Slow bos. Slow dong bos. Nggak suka dengerin lagu-lagu saya nih bos. Jadi ceritanya nih kampas radionya tetangga saya belum diganti, bunyinya ngik. Jadi kalau dia dengerin suara-suara dari saya pasti bunyi ngik makin kencang. Kalau nggak seneng nih, ini kalau misalnya ketemu nih nggak ada sapa-sapaan, diem aja. Emang karena saya berpikir hidup itu kan adalah sebuah pilihan. Kita mau negor adalah pilihan, kita nggak negor adalah pilihan juga. Nah saya selalu memilih saya negor aja deh, nggak apa-apa dah pak. Halus, kita mah halus, nggak jawab. Hari berikutnya pak nggak jawab lagi. Halus ini. Hari berikutnya lewat dia panggil saya, bos mana aja bos, katanya. Somplak katanya. Saya jawab, pak antara saya yang bodoh atau dia yang bodoh ya. Sebenarnya kan dari hari pertama gue udah nyapa lu, iya. Hari kedua nyapa lu, malah hari ketiga dia baru jawab gue. Terus aku jawab, biasalah kesini-sini aja kita mau keliling-keliling planet. orang kalau dijawab biasa aja lah, kita mau duduk aja di sini nongkrong atau gimana, udah nggak keliling-keliling planet. Itu penyebabnya kenapa tetangga lu nggak mau nyapa lu itu bos, karena jawabannya selalu masuk akal. Udah lah, capek ya guys,
ngejelasin ke kalian ya. Kalian juga belum tentu ngerti kan. Ya, soalnya ini yang ngerti cuman saya doang, diri saya sendiri yang ngerti ya. Gitu aja deh. Ini diri saya sendiri yang ngerti, dan yang nggak klik tombol subscribe nanti nyesel. Kenapa? Kalau udah liatin video yang udah sangat bagus, super luar biasa ini aja Anda nggak bersyukur. Karena sebenarnya orang yang bersyukur adalah orang yang subscribe channel ini. Gitu bos, yang benar. Jadi makanya jadi bilang yang benar ini benar, ngerti ya? Kalau ini nggak benar, saya udah mulai dikenain incer pasal sama Yai Kutub ya. Tapi sampai sekarang mah aman-aman aja guys. Udah OTW 12.000 lagi, iya kan? Banji pua, ya kan? Nah, Anda nggak ngerti juga kan bahasa ini apa? Bahasa ini adalah bahasa hati antara kita dengan yang mengerti. Yang nggak ngerti udah nggak usah dijelasin lagi. Nggak ngerti gue juga cara ngejelasinnya gimana. Dengerin lagi aja. Let's go. Oh ya guys, aku baru inget guys, Banji Pua itu adalah 12.500 guys. Nanti takutnya nih guys, aku kalau bisa nggak jelasin gini. Ini kan Kutub itu kan punya namanya C, yang logonya C itu tuh adalah dia untuk kayak baca algoritma bahasa ya. Jadi nanti setiap apapun yang kita tulis, kita omongin, itu tuh ada tulisannya C. Di C itu dia bakalan bisa transkrip sendiri otomatis. Apa tadi dia ngomong? Banji Pua. Apa tuh Banji Pua? 12.500. Nanti aku udah mau mencapai 12.500 video pertama di planet Asia Tenggara dan di planet Pluto. Wah, YouTuber nomor 1 dan satu-satunya. Luar biasa bos. Jadi ini nggak dibesar-besarin karena memang sudah besar. Ya, udah besar bos. Ini udah besar. Jadi kalau ini sudah besar, tolong jangan dibesar-besarkan doang, tapi memang sudah harusnya sebesar ini. Ini nih, sudah sebesar ini nih, ya, di planet Pluto ini. Aduh, jadi mau kentut jadinya. Fix. Anda juga nggak tahu kan saya kapan tadi kentut. Coba Anda komen di bawah menit keberapa saya bisa berhasil kentut ya. Nggak mungkin pas lagi diem, pasti lagi ngomong kentut aja ya kan. Itulah cara orang menghindari dibully sama orang lain. Apalagi waktu dulu saya sering jadi pembicara ya. Kalau lagi kentut nggak pernah ada yang tahu. Fix nggak pernah ada yang tahu. Itulah karena kita terlalu pintar untuk menganalisa ya. Nggak bercanda guys itu guys. Nggak, sebenarnya saya ini bodoh lah. Saya bodoh guys karena saya dari masih kecil sering dicaci, dimaki, dibully juga. Jadi lebih baik saya menjadi pembicara aja karena nggak akan ketahuan kalau kita makin bodoh. Makin banyak bicara, makin kelihatan pinter, makin dinilai orang menjadi orang nomor 1 bro. Ya jadi gitu aja ya. Oke sih, kita bakalan coba nonton lagi. Maksudnya kita dengerin lagi lagu yang audio library dari Kutub, dan ini pastinya no copyright song. Mantap bos. Karena apa? Karena udah dapat hasil nih banyak nih dari sini nih bos. Orang kenal sama dia nih gara-gara channel saya ya. Wih gila. All teams terkece tersuper bor. Gila dong. Udah guys,
lama-lama aku mau muntah guys dari lagu ini. Kelebihan ini kelebihan ya. Jadi kadang-kadang tuh Tuhan memang baik guys sama kita ya. Dikala kita udah makan cuma cukup banyak, dan aku juga ada tadi ayam, mungkin gara-gara dari sore ya, jadi kayak berlendir gitu. Habis itu aku coba makan guys. Habis makan di sini nggak bisa mau nerima, aku paksa guys, akhirnya mau nerima guys. Cuman sedikit enak tadi dengerin lagu terus lama-lama bener-bener mau muntah nih bos. Aku minum aja guys. Ini benar-benar salah satu obat paling ampuh lah. Dan selain ini selain tadi nih botol tadi, aku juga ada satu yang aku mau kasih tahu, bahwa ketenangan pikiran guys. The healing is your mind. Artinya adalah pikiran kita nih dan perasaan kita guys, itu kita harus punya ketenangan supaya batin kita ini bisa bersinergi dengan ilmu jasmani ya, dalam makan, minum, terus komunikasi juga guys, supaya kenyangnya jadi bagus. Terus kan jangan yang berlebihan kayak tadi gitu kan, sampai kenyang bener kayak orang gimana ya, kayak dikasih minum air segalon tau gak, blek gitu kan, langsung jadi kenyangan dan langsung kayak gitu lah. Nggak bagus itu boy, bisa bahaya buat ini ya, lambung. Jadi lambung itu kan dia meskipun air yang lunak ya, begitu datang beramai-ramai capek juga dia ngompanya gitu kan, kerjanya gitu jadinya. Belum misalnya kita datengin airnya pelan, glek, nah dia slow juga guys kerjanya guys. Jangan dipaksa begini, nggak biasa ya. Kalau yang udah biasa dipaksa begini mungkin nggak apa-apa juga kali ya, cuman kalau menurut dokter nggak boleh kayak gitu, itu ususnya nanti bisa rusak cuy. Sama kayak manusia yang biasanya makannya asin, manis, pedasnya biasa aja ya, emang mungkin 10 sendok lah masih biasa guys, 1-10 sendok masih oke lah pedasnya. Tiba-tiba dikasih 100 level. Lu kira si botak celos ya kan, lu makan pedas nih ger terus aja, mau bakso sapi, mau bakso lada, mau bakso apa, pokoknya pedas semua guys. Itu lambungnya dia sekarang nggak berasa apa-apa guys, nanti begitu udah tua ya kan, umur 60 nggak bakal kuat itu lambung, mungkin udah pecah itu di dalamnya. Jadi ya menurutku mendingan jangan dipaksain, karena itu nggak bagus guys. Sesuatu yang menurut kita kayaknya menantang itu namanya menantang maut, bukan menantang yang apa ya, bukan menantang sembarang menantang, bukan. Sama kayak kita makan aja guys, kenapa aku makan itu selalu ada kayak cerianya, ketawa dulu makan, terus bercanda dulu ya kan, terus habis itu makan sambil dengerin lagu dulu, joget-joget ya, itu supaya kita mencerminkan diri kita supaya pas lagi makan jangan sampai terlalu gimana ya, terlalu berat banget gitu loh. Karena kan makanan itu kan membuat kita ditekan gitu kan, kita punya usus itu ditekan, jadi lambung yang bekerja itu akan membuat kita semakin menekan dengan jumlah makanan yang banyak. Lagi kita paksa bukan dengan 50 kali kunyahan, itu akan membuat lambung kita kayak enek gitu. Manusianya aja bisa enek dah, gini aja dah, lambung bisa enek gak kalau misalnya dikasih makan? Ya pasti bisa. Orang kita punya ini aja bisa enek gitu kan, kita nih di tenggorokan, kerongkongan, lu paksain aja coba 3 sendok langsung blok lu telan langsung. Ini di sini nih langsung dimuntahin lagi, apalagi kalau itu makanan basi pasti dah bos. Apalagi yang tadi saya bilang ya, 3 sendoknya bukan sedikit guys, 3 sendok nih segini guys. 3 sendoknya ini langsung masukin ke dalam mulut, langsung luber, dan gak nyampe 10 detik makan lagi, meninggal bos. Dan dia aja si Celos pernah bikin tantangan, orang makan telur gulung itu kan gampang ya, kalau misalnya kita bilang telur gulung gampang, itu makan telur gulungnya satu bulat, satu gituan panjang aja dewasa, nggak ada yang berhasil guys 1 menit 10 detik, kalau nggak 10 detik guys, nggak ada yang berhasil ya. Mungkin kalau 20 detik mungkin ada yang berhasil sih menurut saya gitu ya. Tapi itu juga terlalu dipaksa lah menurut saya ya. Itu kalau si Celos botak, kalau misalnya mau bagi uangnya sama mereka
dia bikin tantangan yang mudah gitu ya, tantangan yang mudah. Dan menurut saya kalau misalnya tantangannya mudah pun banyak orang bakal menang, karena kalau misalnya semakin susah tantangannya nggak ada yang menang, mungkin ada satu yang menang, yang lain jadi sirik, yang ada di situ tuh jadi sirik semua bos. Anda sih kayaknya happy aja bisa nantangin orang nanti diketok dari sama orang dari belakang bagaimana bor. Mendingan mah bikin tantangan yang slow ya gak, slow tapi nggak terlalu nyiksa orang lah, dengan kecepatan ya, karena memang dengan kecepatan itu bisa ada orang yang terampil dan terlatih, tapi ada juga di sisi lain jadi sebel, emosi, dan bawahnya marah-marah. Dan aku udah pernah nemuin orang-orang yang pernah aku challenge begitu guys, hasilnya ya untung palaku nggak bocor malah gua lagi yang bikin tantangan. Nah, lanjut lagi aja lah alias kalian. Ini dulu buat opening lagu ini guys, lagu football. Aku ada bikin lagu tentang bola. Aku bikin kayak gini nih. Ya, kita hari ini akan mendatangkan dua pemain besar dari Liverpool. Liverpool melawan Arema Malang. Siapakah akan menjadi pemenangnya hari ini? Dan Liverpool punya Lionel Messi. Misalkan contohnya gitu guys. Itu kan bukan pembela dari pemain bola asli gitu kan. Dan aku bukan supporter langsung, apalagi fans klub gitu, bukan. Jadi aku dia sebenarnya manusia biasa yang kerjanya ya kayak gini, ngerosting orang, roasting makanan. Lanjut lagi guys.
episode kali ini. Mungkin ini video agak panjang sedikit, tapi nggak apa-apa. Buat yang suka jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe channel Cahanawi ya, karena dukungan kalian akan sangat berarti buat channel sekecil channel ini guys. Jadi mohon bantuan dukungan doanya, mohon bantuan dukungan untuk subscribe channel ini, dan mohon bantuannya untuk komen di video ini. Tuh, lu denger kan, ini dalam perut gua nih. Itu tadi ada suaranya guys. Kalian kalau misalnya jeli dengernya, ini dia lagi komen nih, lagi komen fix. Dari komennya. Lu mau komen lagi ya? Nggak mau guys. Nggak mau komen tapi bersuara mulu dari tadi. Dia ini lambung guys. Jadi lambung itu kalau misalnya kasih makanan terlalu banyak. Ingat tadi apa kata-kata saya? Makanlah sebanyak-banyaknya selagi ada. Nah ini udah nggak ada space udah nggak ada, terus saya dicobain lagi. Habis space-nya. Ini space habis, tapi ini juga udah habis bos. Ini habis, ini juga udah habis nih. Udah habis juga bos. Jadi bisa buat jadi tatakan. Gue jadi ingat gara-gara kata-kata pas si Pak Germanus ya, sama si Obol, Mr. Obol guys. Dia bilang gini guys, nih bahasa orang berdua ini ya. Time is utility bos. Utility is freedom. Bodoh banget asli. Buat saya waktu itu adalah bertemu dan ngobrol sama kalian guys. Jadi kalau misalnya ditanya waktu itu sebenarnya adalah sebuah kesempatan, enggak juga sih. Waktu itu adalah sebuah waktu adalah sebuah waktu. Dengan waktu kita bisa bertukar keadaan. Dengan waktu keadaan kita bisa bertukar. Dan dengan waktu kita bisa menjadi seorang manusia yang berbeda dengan yang ada di dalam kamera, atau dengan yang tidak ada di kamera. Jadi dengan waktu itu sebenarnya. Coba kalau misalnya kita nggak punya waktu guys, kita nggak bisa melakukan itu semua kan. Nggak bisa bodoh. Anda jangan so pinter. Sebelum Anda lahir, bapak saya yang udah lahir duluan, ngkong saya nih guys, udah meninggal, udah lahir duluan ya, zaman dulu guys. Aku tuh gue sampai keluar ya, maksudnya kayak jam segini nih, waktu awal aku maksudnya kakek saya meninggal itu, saya keluar itu saya takut banget, takut digentayangin, dosanya banyak soalnya. Fix dari situ kita mempelajari sesuatu kan, bahwa hidup itu kalau nggak ada waktu yang tersisa buat kita sebenarnya tinggal ngitung waktu doang. Mundur, hidup kita ini mundur waktunya. Yang bilang masa depan kita maju, ini orang kurang belajar dia. Coba ada belajar dari channel saya. Minimal dia ngerti tentang waktu. Minimal. Kalau maksimalnya dia ngerti tentang uang. Maksimal. Karena hidup itu bukan tentang waktu dan tentang kesempatannya, tapi tentang gimana nanti kalau misalnya kita meninggal. Meninggal nanti repot loh, saya bilangin aja guys. Nggak tahu waktu, nggak tahu keadaan, nggak jujur, kurang ajar, nggak disiplin, bisanya cuman jadi pesuruh. Besok-besok belajar dari channel saya ya. Dijamin besok-besok Anda akan menjadi manusia yang jauh lebih bodoh daripada kemarin. Bercanda guys. Bisa-bisa besok-besok kalian akan menjadi seorang manusia yang lebih baik daripada besok. Terbalik lagi. Bisa-bisa kalian akan menjadi seorang manusia yang mempunyai totalitas pikiran seperti Albert Einstein, dan kalian akan menjadi Alexander Graham Bell. Kalian juga akan menjadi next Cahaya berikutnya. See you next video. Bye bye.